6 tips cara membeli rumah subsidi agar kita tidak tertipu oleh rayuan developer nakal yang pada akhirnya nanti kita juga yang menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi kreasi untuk motivasi investasi. Sahabat solusi kreasi untuk motivasi investasi. Dengan tips-tips yang akan kami uraikan ini, kita bisa tahu cukup hanya dengan melihat dan memperhatikan dari lokasi perumahannya saja. Apakah perumahan subsidi tersebut bermasalah atau tidak? Developernya bertanggung jawab atau tidak? Apakah legalitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Tips yang pertama, akses lokasi perumahan. Apakah perumahan tersebut terletak di salah satu akses jalan ini, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, ataukah jalan desa? Yang mana kita ketahui bersama di Indonesia mengenal 4 kelas jalan tersebut. Hindari memilih lokasi perumahan yang tidak terletak di 4 akses jalan tersebut. Karena bisa saja perumahan tidak memiliki akses jalan atau masih melewati tanah orang lain yang secara otomatis akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Tips yang kedua, terbentuknya jalan lingkungan. Kita lihat juga jalan lingkungan perumahan tersebut apakah sudah terbentuk ataukah belum. Minimal sudah dilakukan pengerasan jalan. Lebih baik lagi jika sudah finishing. Misalnya sudah diaspal, cor atau paving block. Dengan memperhatikannya, kita bisa memperkirakan berapa lebar jalan lingkungan perumahannya. Kita hindari membeli perumahan yang belum terbentuk jalan lingkungannya. Karena ada beberapa developer nakal tidak menyelesaikan jalan lingkungannya. Bisa jadi karena memang developer kurang bertanggung jawab atau memang developer yang tidak memiliki cukup dana untuk penyelesaian jalan lingkungan. Tips yang ketiga, drainase yang berujung. Mengapa kami katakan drainase yang berujung? Perumahan yang memperhatikan kenyamanan penghuninya akan membuat drainase atau saluran air yang memadai dan berujung pada saluran air akhir agar terhindar dari banjir saat musim hujan tiba. Sangat kita hindari memilih lokasi perumahan yang tidak memiliki ujung drainase yang memadai karena ada beberapa perumahan tidak bisa mengalirkan pembuangan air ke saluran air utama. Hanya mengandalkan serapan air saja. Ini sangat berbahaya karena jika musim penghujan datang, air bisa tidak tertampung. Tips yang keempat, ada suplai listrik. Yaitu kita dapat melihat ketersediaan suplai listrik tersebut dengan cara melihat tiang-tiang listrik, kabel-kabel listrik, bahkan KWH yang telah terpasang di salah satu rumah di lokasi perumahan tersebut. Hindari memilih lokasi perumahan yang belum ada suplai listriknya, karena bisa jadi perumahan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari PLN dalam hal suplai listrik ke lokasinya atau belum menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan listrik negara terkait suplai listrik ke lokasi perumahan. Tips yang kelima, ketersediaan air bersih. Kita bisa memperhatikan dari mana sumber air bersih lokasi perumahan tersebut. Lebih baik lagi jika di lokasi perumahan memiliki sumber air tanah yang baik. Kita bisa memiliki alternatif membuat sumur bor sendiri misalnya ketika kita akan mempergunakan air lebih banyak. Atau
sumber air yang ada terdapat gangguan. Hindari memilih lokasi perumahan yang masih belum memiliki ketersediaan air bersih atau air bersihnya didatangkan dari luar lokasi perumahan, misalnya dari mobil-mobil tangki air. Tips yang keenam yaitu sertifikat dan IMB. Tips yang keenam ini sangat penting sekali karena menyangkut legalitas rumah. Kita bisa memperhatikan apakah di salah satu rumah di lokasi perumahan tersebut telah terpasang plat KPR subsidi dari bank atau Kementerian Perumahan. Jika ada, berarti perumahan tersebut telah bekerja sama dengan bank pelaksana KPR subsidi. Sebab bank tidak akan bekerja sama dengan perumahan yang legalitasnya masih diragukan. Atau jika perumahan tersebut tidak bekerja sama dengan bank pelaksana KPR atau menjalankan KPR syariah murni, kita dapat menanyakan langsung fotokopi sertifikat dan IMB-nya kepada pengembang. Jika ada, maka perumahan tersebut memiliki legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Hindari membeli rumah pada lokasi perumahan yang tidak bisa menunjukkan fotokopi sertifikat dan IMB, karena ada beberapa perumahan tidak mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkait legalitas lokasi perumahannya. Hati-hati ya. Sahabat Solusi Kreasi, itulah 6 tips cara memilih lokasi perumahan subsidi agar kita terhindar dari developer nakal. Semoga video ini bermanfaat. Salam Solusi Kreasi untuk motivasi prestasi. Assalamualaikum